Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru penggerak, salam dan bahagia. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, sebagai guru, saya sering diperhadapkan pada suatu situasi yang membuat saya harus memilih di antara pilihan keputusan yang saling bertentangan, namun sama-sama benar. Nilai-nilai kebajikan dalam pilihan saya yang saling bertentangan itu tentu memunculkan suatu situasi dilema etika bagi saya. Oleh sebab itu, agar pengambilan keputusan saya benar-benar efektif, saya perlu memahami prinsip pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan baik. Melalui program Guru Penggerak ini, saya memperoleh informasi, pengetahuan, dan belajar mempraktikkan bagaimana menjalankan pengambilan keputusan yang kreatif sebagai pemimpin pembelajaran dalam suatu situasi dilema etika. Dari pemahaman saya ini dan nilai-nilai guru penggerak yang telah saya yakini, saya kemudian mensosialisasikan dan mempraktikkan cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran kepada semua rekan saya di sekolah. Saya memulainya dengan memberikan pemahaman tentang konsep dilema etika dan rujukan moral. Dilanjutkan dengan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pemberian keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi acuan bagi rekan guru saya di sekolah, sehingga mereka pun dapat mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas berdasarkan paradigma dan prinsip-prinsip yang saya peroleh pada program Guru Penggerak ini. Dan tentunya dapat menjadikan kami semua sebagai pemimpin pembelajaran yang lebih baik, berkualitas, dan mandiri seperti yang diharapkan. Langkah-langkah awal yang dapat saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran, tentunya saya melihat dan menganalisa situasi yang terjadi sebelum dilakukan pengambilan keputusan. Saya akan memulainya dengan menganalisa dan menentukan apakah situasi tersebut dilema etika atau rujukan moral. Saya juga akan menggunakan prinsip-prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan untuk memandu saya dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika yang saya hadapi, agar keputusan yang diambil itu benar-benar dapat berdampak pada mutu pendidikan murid-murid saya. Meski prinsip dilema etika bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi di mana saya berada atau mengalaminya, prinsip-prinsip inilah tetap akan mendasari pemikiran saya dalam proses pengambilan suatu keputusan. Prinsip-prinsip dilema etika ini akan saya gunakan sebagai panduan untuk membantu saya dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dilema etika ini, saya dapat melakukannya demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam diri saya, dan saya dapat melakukan apa yang saya harapkan orang lain akan lakukan juga kepada diri saya. Terkait waktu untuk menerapkan langkah-langkah tersebut, saya dapat melakukannya kapan saja ketika saya menghadapi situasi dilema etika di lingkungan tempat saya berada. Bahkan dalam agenda saya sudah menuliskan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, agar di saat menghadapi suatu situasi dilema etika, saya dapat menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan itu secara efektif dan kreatif. Selain itu, saya juga sejak mulai mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada modul ini, saya telah belajar menerapkannya pada murid-murid di kelas saya, dan hasilnya apa yang saya lakukan itu
membawa dampak positif bagi murid-murid saya. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya memerlukan pihak-pihak yang dapat mendukung terlaksananya rencana yang sudah saya buat. Kepala sekolah selaku pimpinan sekolah, rekan sejawat yang tergabung dalam komunitas praktisi di sekolah, orang tua bahkan murid-murid saya dapat saya jadikan sebagai teman diskusi. Langkah yang saya ambil ini sudah tepat dan efektif, karena dengan berbagi bersama mereka, saya memperoleh banyak hal bermakna yang dapat memperkaya pemahaman saya terkait pengambilan keputusan. Banyak pengalaman yang saya peroleh, sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar membawa dampak bagi pengembangan mutu pendidikan di sekolah saya. Dan sudah pasti akan terciptanya suasana yang bahagia yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Demikian, sekian, salam dan bahagia.